Minasan konnichiwa, selamat datang di channel Annyeong Film. Kali ini saya akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul The Violence Action. Pemeran utama dari film ini bernama Kei. Dia adalah pembunuh bayaran yang punya impian ingin lolos ujian universitas. Tapi, film ini tidak berfokus pada kegiatan belajar tersebut. Melainkan, ada alur lain yang membuat film ini jadi sedikit absurd. Oke, tapi gak apa-apa lah ya, kita lanjutin aja filmnya. Dalam misinya menjadi pembunuh bayaran, dia memiliki partner antara lain Zura, yaitu sopir yang bertugas mengantarkan Kei ke tempat target, dan Daria sebagai penembak jitu. Mereka semua bekerja di bawah pimpinan bosnya yang bermarkas di warung ramen. Di awal cerita, Kei mendapatkan job dari seorang manajer hotel untuk membunuh para preman yang menculik karyawan wanitanya. Sang klien pun langsung memberitahu lokasi target berada. Kei langsung pergi ke sana. Dia mengetuk pintu kamar target dengan modus menjadi wanita kupu-kupu malam. Dan ketika pintu sudah dibukakan, Kei langsung menghajar mereka semua. Dia bisa terbang, guys. Para target pun berhasil dibunuh. Kemudian, Kei menyelamatkan Sandra. Ketika ingin keluar, para preman bermunculan lagi. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kei langsung melawan mereka. Rasanya semua musuh mudah dikalahkan olehnya. Sandra pun berhasil dikembalikan ke klien. Kemudian Kei pergi, bertandakan misi telah selesai. Terlihat Kei pergi menuju mobil van. Ternyata itu adalah Zura yang telah menunggunya untuk menjemputnya pulang. Zura bertanya, "Apa impianmu?" Kei menjawab, dia ingin lulus ujian akuntansi tahap 2. Esoknya, Kei masuk kuliah. Dan dia terlihat sangat fokus belajar, walaupun akhirnya dia dimarahi dosen karena ketawa-tawa bersama temannya. Di luar kelas, dia dan temannya sedang membaca komik. Dan tiba-tiba komik itu diambil oleh dua orang cowok jahil. Dan datanglah seorang cowok culun berambut mangkok menghampiri dua cowok itu berniat untuk membela Kei. Tapi dia malah terpleset. Ketika waktu pulang, Kei naik bis. Dan ketika masuk, dia tidak membawa kartu flash. Alhasil, cowok di belakangnya membayarkan ongkos Kei. Dan ternyata, cowok itu adalah manajer keuangan Yakuza. Dia bernama Terano. Kemudian, Kei berterima kasih kepadanya dan berjanji akan membayar kembali uangnya. Singkat cerita, Kei sampai ke markas bosnya, yang langsung dikagetkan dengan adanya mayat. Tapi gak kaget juga sih, dia udah biasa lihat mayat. Kei malah langsung memeluk bosnya dengan kepalanya yang mengenai dada. Zura yang melihat itu jadi langsung ingin memeluk bos juga. Tapi Zura malah ditendang pas bagian biji lato-latonya. Tiba-tiba si cowok rambut mangkok masuk ke markas mereka. Padahal di depan sudah ada tulisan khusus untuk anggota. Si rambut mangkok itu bernama Watanabe. Dia suka pada Kei. Watanabe pun kaget melihat mayat yang masih bercucuran darah. Untungnya si bos bilang itu semua hanya mainan. Dan mayat pun dibawa ke ruangan. Dan Watanabe dibuatkan ramen. Yang pastinya ramennya tidak enak karena mereka tidak benar-benar menjual ramen. Alhasil, Kei memukulnya hingga pingsan. Dan mayat yang tadi ternyata masih hidup. Sekarang dia sedang mengancam Zura. Tapi Kei dan bos tidak panik sama sekali. Zura pun ditembak bagian kepala. Dan Kei langsung menghajarnya. Hingga akhirnya orang itu mati ditembak Zura, yang ternyata masih hidup karena wignya anti peluru. Sedangkan Watanabe yang terlanjur cinta pada Kei melawan ketakutannya dan ingin bekerja bersama mereka. Dia pun akhirnya diterima bekerja, walaupun gak guna. Scene berpindah pada seorang petinggi Yakuza bernama Michikata. Dia sedang dalam bahaya karena preman sedang menjebaknya. Tapi preman-preman itu bukan tandingan Michikata, karena Michikata adalah monster dari kerajaan Yakuza Denmagumi yang paling setia pada pemimpinnya. Yakuza ini dipimpin oleh Sandaime dan memiliki banyak petinggi-petinggi yang saling bermusuhan karena sama-sama ingin menjadi Yondaime selanjutnya. Salah satu petinggi lainnya bernama Kinoshita.
sedang merencanakan untuk mengkorupsi uang Yakuza sebesar 100 juta hasil dari penjualan saham. Kinoshita mempercayakan aksinya pada Ayabe, yaitu asistennya yang setia. Ayabe juga adalah seorang direktur dari sektor saham. Kemudian, Kinoshita menyuruhnya untuk hati-hati pada pengurus keuangan yang tak lain adalah Terano. Dan ternyata benar, Terano mencurigai Ayabe dan memintanya untuk mengecek keuangan hasil saham. Dari hasil pengecekan, sebenarnya Terano sudah mendapatkan adanya kasus korupsi, tapi dia berpura-pura tidak tahu soal itu dulu. Di malam hari, Ayabe yang lagi pulang mabok langsung dihajar oleh anak buah dari petinggi Yakuza dan Megumi lainnya, yaitu Kunitsu. Dan Kunitsu menculik Ayabe karena dia merasa dirugikan oleh Ayabe terkait informasi palsu. Nah, sampai di sini kita simpulkan dulu. Yakuza ini bermusuhan bukan dengan Yakuza lainnya, melainkan dengan masalah internal mereka sendiri. Dan petinggi-petingginya antara lain ada Michikata yang setia pada Sandaime dalam bidang baku hantam. Ada Terano yang setia dalam masalah keuangan. Ada Kinoshita yang berkhianat dalam segala hal, bahkan dia ingin merebut kekuasaan. Dan ada Kunitsu, yaitu petinggi Yakuza yang netral, tapi punya sifat tidak mau rugi. Oke, kita lanjut. Kinoshita yang mendengar bahwa bawahannya diculik oleh Kunitsu, meminta bantuan pada pembunuh bayaran untuk membunuh Kunitsu. Yang tak lain, pembunuh bayaran itu adalah Kei dan Daria. Bos pun mulai mendiskusikan penyerangan ini. Setelah selesai berdiskusi, mereka pun bergegas pergi naik mobil van, dan di sini Watanabe ikut menemani Zura sebagai kenek. Sedangkan Daria sudah standby untuk menembak Jitu di lokasi yang aman. Di tempat lain, Kinoshita mendatangi Kunitsu yang bermodus ingin menebus Ayabe dengan menyodorkan koper ke depannya. Padahal koper itu sudah ada kamera yang terhubung pada tablet Kei. Jadi, Kei dan Daria bisa mengetahui muka dari target. Daria pun sudah mengunci target, tinggal menunggu waktu yang tepat. Singkat cerita, Kei sudah sampai ke markas Kunitsu. Dan seperti biasa, dia modus menjadi wanita kupu-kupu malam. Tapi kali ini dia tidak dipersilahkan masuk. Alhasil, dia pura-pura sakit perut dan berhasil membuat satu anak buah Kunitsu membukakan pintu garasi. Dia bernama Ojan. Lalu, Kei langsung mengeksekusi mereka semua sampai mati. Sampai hanya tersisa Kunitsu dan Ojan saja. Kunitsu sudah terpojok, sedangkan Ojan menjadi anak buah Kinoshita berkhianat. Kinoshita pun menyuruhnya untuk membunuh Kunitsu yang sudah terpojok, tapi Ojan tidak mau. Karena kelamaan, maka Darialah yang membunuhnya dari kejauhan. Kemudian dilanjut dengan Kinoshita yang membunuh Ojan. Alhasil, satu petinggi Yakuza beserta antek-anteknya sudah terbantai tidak tersisa. Kabar pembantaian ini pun sampai pada Sandaime. Sandaime pun sedih sekaligus malu karena mereka terbantai oleh gadis berambut pink yang tak lain adalah Kei. Lalu Sandaime menyuruh Michikata untuk membalaskan dendamnya. Michikata yang setia pun langsung nurut. Sampai di sini kita simpulkan lagi bahwa Yakuza baru saja dapat konflik eksternal. Dan konfliknya itu dengan gadis. Ya, gimana tuh? Malu-maluin gak tuh? Yakuza konfliknya sama gadis. Ya, dan gadis itu adalah Kei. Padahal Kei sendiri adalah suruhan dari Kinoshita. Di kantor Yakuza, datang Terano yang melapor pada Sandaime bahwa Kinoshita dan antek-anteknya terduga mengkorupsi keuangan saham. Sandaime pun bilang, biarkan dulu sampai dia tertangkap basah. Di waktu yang sama, Kei dan Daria sedang mengobrol tentang alasan mereka kenapa bergabung ke tim pembunuh bayaran. Daria pun bercerita bahwa orang tua dia dibunuh oleh Yakuza di rumahnya. Kemudian, dia dibawa oleh Yakuza itu untuk dilatih membunuh. Setelah itu, dia sangat ingin membalaskan dendamnya ke Yakuza. Itulah cerita dari Daria. Sekarang giliran Kei yang cerita, tapi tiba-tiba ada yang sniper mereka, dan dia adalah Kaneko, yaitu seorang Yakuza yang membunuh orang tua Daria yang baru saja dia ceritakan. Lalu, Kei dan Daria pun lari. Sampai akhirnya mereka bertemu Michikata, yang kebetulan Michikata sedang dalam misi membalaskan dendam kematian Kunitsu. Akhirnya mereka baku hantam.
Daria dan Kei pun dibuat kewalahan, sampai-sampai Daria mendapatkan luka yang cukup serius dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kei bertemu dengan Terano yang juga menjenguk temannya sesama Yakuza bernama Kura. Kura terluka karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal, yang kemungkinan orang itu adalah Kaneko. Terano masih menagih ongkos yang belum dibayar ketika di bis. Dia bilang kurang 30 sen. Dan Kei tidak membayarnya. Mereka malah main damdas. Sampai pada akhirnya, Terano dan Kei pun saling baper. Di malam hari, Kura yang sedang dirawat terlihat sudah mati bunuh diri dengan membelitkan selang oksigennya. Kepergian teman setianya itu membuat Terano marah dan menyalahkan Yakuza. Alhasil dia mencuri uang 100 juta yang dikorupsi oleh Kinoshita. Dan Kinoshita menyadari hal itu. Dan dia pun melaporkan itu pada Sandaime, seolah-olah dia tidak melakukan korupsi. Padahal Sandaime sudah tahu bahwa dia korupsi. Sandaime pun menunjukkan rekaman Terano. Ternyata Terano mencuri uang itu bukan karena marah pada Yakuza, tapi dia hanya marah pada Kinoshita dan antek-anteknya. Jadi Terano mencuri uang itu izin dulu ke Sandaime untuk memancing reaksi Kinoshita. Dan ternyata Kinoshita berhasil terpancing. Lalu dia pun malah menyalahkan Ayabe dan pura-pura tidak tahu. Sandaime pun melerainya dan dia tidak marah pada Kinoshita dan Ayabe. Sandaime hanya ingin uang itu kembali kepadanya. Alhasil dia meminta bantuan jasa pembunuh bayaran lagi untuk membunuh Terano. Kei yang tak tahu bahwa target adalah Terano tetap menjalankan misi itu secara profesional. Dan seperti biasa, misinya berjalan dengan mulus sampai membuat Terano terpojok. Tiba-tiba Terano kaget, ternyata cewek yang dia sukai adalah seorang pembunuh. Begitu juga dengan Kei, yang kaget karena ternyata targetnya adalah orang yang dia cintai. Kei yang profesional tetap akan membunuh Terano. Tapi Kinoshita menelponnya, dan Kinoshita berkata jangan dulu bunuh Terano, karena Kinoshita ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sambil menunggu kedatangan Kinoshita, dengan santainya Kei belajar untuk persiapan ujian, dan Terano pun membantunya belajar. Karena kebetulan Terano adalah pengurus keuangan Yakuza, jadi ilmu akuntansinya sudah tidak diragukan lagi. Kei pun memanggilnya sensei. Setelah itu, Terano membakar uang 100 juta itu dan membuat Kinoshita tidak bisa mengembalikan uang itu pada Sandaime. Kinoshita pun mengirimkan pasukan tambahan untuk mencincang Terano. Pasukan tambahan pun datang, maka tugas Kei sudah selesai dan dia memutuskan untuk pergi. Tapi ketika ingin pergi, dia malah dilecehkan oleh pasukan Kinoshita dan Terano pun marah. Kemudian Terano menyerang pasukan Kinoshita dan Kei akhirnya berada di pihak Terano. Singkat cerita, Kei dan Terano sudah ada di mobil van dan di sana mereka mengobrol, membuat Watanabe cemburu. Terano menceritakan bahwa dirinya punya impian ingin ke New York dan makan kue keju. Tiba-tiba, mobil van itu ditabrak oleh mobilnya Michikata. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan di sini Watanabe baru berguna karena dia berhasil melemparkan benda oren ke kaca mobil Michikata yang membuatnya kehilangan pandangan. Maka Kei dan kawan-kawan pun berhasil menjauh dari Michikata. Tapi mobil mereka habis bensin dan Michikata pun berhasil mengejar lagi. Kemudian mereka lari ke gedung kosong. Michikata berhasil mengejarnya dan bertarung dengan Zara dan Watanabe. Sedangkan Kei lanjut lari. Tapi tentunya mereka berdua bukan tandingannya Michikata. Bahkan pukulannya pun tidak berasa. Lalu Michikata pun mengakhirinya dengan 1 kali pukulan saja. Zara dan Watanabe pun pingsan. Michikata melanjutkan pengejarannya, lalu bertemu dengan Kei dan Terano. Kei pun menyuruh Terano untuk lari duluan,
sedangkan Kei akan bertarung dengan Michikata. Kei pun kalah dan mati. Di tempat lain, Kinoshita mulai merencanakan penyerangan besar-besaran. Dalam rencananya ini, Kinoshita sudah tidak dengan Ayabe lagi. Kali ini, target dia adalah Terano dan Michikata. Tak lama kemudian, geng Kinoshita langsung bertemu dengan Terano dan Michikata. Michikata pun menganggap mereka semua hanya sampah. Dan anak buah Kinoshita pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Michikata. Sedangkan Terano masih berlari sampai dia bertemu dengan Kaneko. Terano yang tidak bisa bertarung hanya pasrah tidak melawan. Tapi untungnya di kejauhan sudah ada Daria yang menyelamatkannya dari maut. Kemudian Daria mengheadshot Kaneko hingga mati. Lalu Zura dan Watanabe pun baru sadar dari pingsannya dan langsung menghampiri Kei yang juga baru bangun dari kematiannya. Kei langsung mencari Terano, sedangkan Zura dan Watanabe pergi untuk menyiapkan helikopter. Di sisi lain, Terano sedang bersama Daria. Lalu muncul Michikata yang langsung menghajar mereka. Ini orang kuat banget, bahkan pisau aja dia anggap gigitan nyamuk. Lalu Kei datang. Michikata kaget melihat dia masih hidup, dan mereka pun lanjut baku hantam. Dan kali ini Kei memakai mode headset. Lalu mereka pergi ke tempat helikopter. Di sana sudah ada Zura dan Watanabe yang menunggu. Dan Terano merasa lega karena semuanya selesai. Terano pun berterima kasih kepada Kei dan ingin mengajak Kei ke New York untuk makan kue keju di sana. Tapi tiba-tiba Terano ditembak oleh Kinoshita. Kali ini Kinoshita membawa pasukan lagi dan kemudian mengikat Daria dan Kei. Sedangkan Terano dimintai untuk mengembalikan uang 100 juta. Terano pun menyerahkan kunci berangkas, tapi kunci itu terikat dengan bom. Terano dan Kinoshita pun terjun ke sungai dan mati sama-sama. Sedangkan pasukannya tidak berani berkutik lagi, layaknya catur yang kehilangan rajanya. Maka semuanya selesai. Dan Kei merasa sedih kehilangan Terano. Dia pun melemparkan koin 30 sen untuk membayarkan hutangnya yang belum lunas. Sedangkan Ayabe terlihat sangat senang para petinggi Yakuza sudah mati semua, dan dia akan segera dipromosikan oleh Sandaime. Singkat cerita, Michikata masih hidup dan dia sedang memakan ramen di tempat bos. Sedangkan Kei terlihat sedang berangkat ke kampus untuk mengikuti ujian. Dan dia menerima pesan dari seseorang. Dan pesannya berisi foto kota New York dan foto kue keju beserta koin 30 sen yang menandakan bahwa yang mengirim pesan itu adalah Terano, yang berarti Terano masih hidup. Lalu film pun tamat. Sumpah ini film benar-benar absurd. Endingnya gak jelas banget. Michikata masih hidup, Terano bisa selamat dari bom, dan Kei juga belum lulus ujian. Apa maksudnya? Dah lah, film Jepang emang rada aneh.